kupas seperti ini. Ini kebetulan kalau yang dekat sini ada di Keceh Resto ataupun bebek goreng Pak Lut. Kebetulan saya yang suplai, Pak. Oke. Di sini apa? Maksud dan tujuan saya ingin memotivasi anak muda tanam kelapa, bibit kelapa yang unggul. Sekarang genjah yang pendek, umur 3 tahun sudah panen, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kami atas nama keluarga besar Persaudaraan Setia Hati Pilangbango Rayon Desa Sanggung Cabang Sidoarjo mengucapkan selamat datang yang terhormat Bapak Letnan Bupigol dan Bapak Megamtoro di Desa Sanggung dalam rangka kegiatan donor darah, santunan anak yatim, pameran UMKM olahan hasil pertanian. Demikian laporan dari kami. Laporan selesai. Lanjutkan. Agung dan masyur namamu, SH Pilangbango, waris Ki Hajar Harjo Utomo, pendiri persaudaraan bersama kami ikrarkan sejiwa satu. Kebak katresnan tansah welas asih. Salam Indonesia, salam NKRI. Hadirin yang terhormat Bapak Letko Bobi, Bapak Sertu Mega Untoro yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Desa maupun yang mewakili dan perangkat beserta lembaganya. Selamat datang, khususnya kepada abangku, abang Umban Bupigol, abangku Mega Untoro, serta rekanku yang lain. Mohon maaf apabila dari kami penyambutan serta penyediaan tempat kurang berkenan di hati. Masuk salah satu dituakan di Pejuang Kartosuro. Saya sangat senang dengan aksi-aksi sosial yang positif, dan saya tidak akan pernah takut untuk bergaul dengan hal yang positif. Itu intinya di saya, Pak. Dan saya pakai uniform untuk hal-hal yang positif dari dulu. Markas ya, Pak. Izin. Saya sendiri terima kasih sudah diperkenankan untuk hadir di sini. Terima kasih atas undangannya. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada siang hari ini kita dapat berkumpul silaturahim di sini, yang mana diwadahi oleh yaitu Persaudaraan Setia Hati Pilangbango. Seperti yang disampaikan Bapak Pembina tadi, yang namanya persaudaraan itu sedulur, bukan untuk mencari musuh. Kalau tujuannya saudara untuk mencari musuh, berarti sudah saudara. Ada yang pernah bilang, yang pernah tausiah, saudara-saudara disebutnya berapa kali saudara, yang mana saudara ada di saudara, akhirnya bulat sebagai saudara. Di sini saya diundang, terima kasih. Saya kaget tahu-tahu dikasih undangan owner The Jingga. The Jingga kebetulan di sini ada produk UMKM. Saya asli orang Sukoharjo. Di sini juga Sukoharjo, yang mana saya sangat suka tentang kemandirian anak muda. Kenapa? Di sini saya sudah berkomitmen untuk
kembali ke masyarakat, saya pengen jadi petani. Walaupun TNI, saya pengen jadi petani. Yang mana terkhusus kalau saya, yaitu pengen membudidayakan yang sekarang ini hampir punah di daerah Solo Raya, yaitu apa? Kelapa. Bapak-bapak ibu semuanya makan istilah kelapa ini sekarang hasilnya semua dari pesisir. Mulai dari Purworejo, Kebumen, Cilacap, Tasik dan sebagainya. Saya pengen mengedukasi, saya tadi pernah ngobrol sama bapak siapa tadi, pengen yang mana desa ini salah satunya menjadi potensi pembudidaya kelapa. Mohon maaf, ngapunten ibu-ibu, saat niki kelompok sing tinggi santen setunggal pinten Bu? 11.000. Padahal kalau kita mampu tanam satu pohon 3 tahun sudah panen, per 2 minggu itu panen satu janjang itu kurang lebih 20-25 butir. Bisa dibayangkan kalau kelapa segar, kelapa muda sekarang di pinggir jalan, kelapa muda itu satu butir pinten Bu? 10.000 gitu. Coba yang ngapunten, produk saya Pak dibawa ke sini. Ini saya bukan untuk promosi produk saya, tetapi di sini akan ngasih motivasi para anak-anak muda ini. Kalau bapak-bapak yang udah sepuh ini nantinya ya sepuh ibaratnya, ada gilirannya nanti sudah akan lengser. Anak-anak muda di sini terutama diwadahi dari persaudaraan Pilang Bango ini. Nah, di sini jenengan kalau yang ini kelapa Pak. Kinten-kinten kelapa yang seperti ini apa yang terbesit dalam benak jenengan? Mohon izin kemudian, gimana kemudian? Apa yang terbesit kemudian? Prestis. Nah, kelapa muda gitu. Kalau yang ini kelapa segar Pak, khusus kelapa segar. Jadi kelopo, pulau kupas seperti ini. Ini kebetulan kalau yang dekat sini ada di Keceh Resto ataupun bebek goreng Pak Lut. Kebetulan saya yang suplai Pak. Di sini apa? Maksud dan tujuan saya ingin memotivasi anak muda tanam kelapa. Bibit kelapa yang unggul sekarang genjah yang pendek umur 3 tahun sudah panen Pak. Yang ngapunten, bibit katakanlah 35 sampai 50.000, tetapi dipanen sampai 25 tahun sampai 30 tahun. Jenengan tanam tomat nggih perlu, tanam kelapa, tanam lombok nggih perlu. Cuman ini salah satunya mungkin di pinggir desa ditanemin ini yang mana hasilnya untuk Karang Taruna. Kira-kira setuju mboten? Berpotensi mboten? Nah, ini yang yang kelapa segar. Yang jenengan sampaikan tadi, produk saya sudah ada. Nah, ini yang sudah saya olah. Dalamnya airnya saya masak jadi puding jelly. Saya di sini bukan untuk promosi sekali lagi. Saya yang ingin memotivasi mas-mas semuanya, terutama di sini ada perangkat desa, gitu. Mohon difasilitasi anak-anak muda ini untuk bercocok tanam kelapa karena potensinya semua Jogja Jateng ini yang ngirim kelapa itu dari wilayah pesisir sana. Kenapa tidak di sini dikembangkan? Maaf kata hitung-hitungan, mohon maaf, jati. Jenengan tanam jati kira-kira panen berapa tahun? 25 tahun juga. Itu pun satu batang dihargai berapa Pak? 5 juta gitu. Hitung-hitungan secara global. Kelapa satu tandan nggak usah 20 butir, 10 butir saja. Tak kasih harga 5.000 saja. 2 minggu sekali panen. Berarti pinten? 10 butir per 2 minggu sekali panen 50.000. Sebulan 100.000. Gak usah sebulan 50.000 saja. Setahun pinten?
600.000. Nggak usah 600.000, 500.000. Tak hitung 1 hektar itu butuh kelapa 400 butir, Pak. Hitung-hitungan goblok-goblokan setahun 200 yuto. Petani saged boten. Ini saya bukan untuk promosi sekali lagi. Saya hanya ingin membuka wawasan. Mantap. Okay? Saya ingin membuka wawasan. Di sini nih produk saya ini di sini sudah menjadi jelly. Ini saya jual biasanya 20-25. Gitu. Lah iya, saya bilang saya jual 20-25. Harga segitu. Lah kalau yang ini saya jual kira-kira orang pinggir jalan jual sing kelompok biasa si hijau 10.000, saya tak jual 12.000 malah larang no mboten. Ini sudah dingin, Pak. Tidak usah pakai es batu. Saya hanya butuh siapa yang mau berhasil silahkan merapat ke saya. Akan saya ajari potensi pengembangan seperti ini. Saya bukan untuk cari finansial semata. Persaudaraan itu cari sedulur, gitu loh, cari sedulur. Kebetulan saya kelahiran asli Tawangsari Sukoharjo, sekarang tinggal di Seliran, Utara Sritek. Kebetulan di sini ada Pak Bambang, Profesor Bambang, ada Pak Ignatius Widyo. Itu dari mulai saya merintis 2019 sampai sekarang 2 tahun, kebetulan 2 tahun sekarang. Saya merintis kelapa ini untuk memotivasi orang-orang. Gitu loh. Jenengan tanam sengon laut katakanlah. 1 batang cuma berapa sih, Pak? Paling 500.000 gitu. Itu sudah mahal. Udah laku kan. Itu berapa tahun? 5 tahun. Kalau 25 tahun berarti kan 5 kali panen. Cuma itu 1 lahan. Lah ini, Pak, 1 butir 50.000 berarti 600.000. Lah ya 20 tahun. Panen 3 tahun, tetapi kita upayakan di tahun kelima produktif. 20 tahun. 25 tahun sama tanam jadi ataupun tanam itu tadi hasilnya, Pak. 500 kali 20 tahun sudah berapa? Per tahun 500.000. Enggak usah muluk-muluk. Per butir satu pohon itu 500.000 saja. Saya enggak muluk-muluk. Karena 1 janjang itu isinya 20-25 kelapa, Pak. Saya hanya menyampaikan 10 butir. Itu pun sebulan sekali. Padahal panennya 2 minggu sekali kalau kelapa itu. Dan saya mengedukasi sekarang dari Thailand. Sekarang udah marak kelapa-kelapa seperti ini. Dijualnya berapa? 45.000, 35.000. Padahal cuman kelapa tok biasa. Hanya di atasnya dikasih tusukan benesot di sedot. Cuman itu toh, Pak. Lah ini jenengan jual 12.000, 15.000. Potensi luar biasa. Apakah saya menyampaikan yang terlalu menggebu-gebu ataupun terlalu mereka-reka? Di sini kebetulan UMKM di sini saya dipanggil karena UMKM-nya, bukan karena tentara. Tentara ini karena kebetulan apapun yang terjadi, pangkat itu bisa tempelan. Iya benar. Tetapi gimana caranya TNI itu adalah 8 wajib TNI. Yang salah satunya yaitu bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Gitu, menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Betul, mantap. Itu. Di sini memang motivasi saya gimana caranya Sukoharjo jadi mempunyai produk unggul kelapa. Terutama sekarang kalau Pandanwangi 1 butir itu didol soko tengkulak tok saja itu 10.000 dari petani. Makanya 5.000 saja. Gitu loh, ya. Di sini sekali lagi produk saya bisa. Nah, ini dan pengupasan seperti ini hanya pakai pisau ini, Pak. Saya ngupasnya ini dengan seperti ini. Mohon maaf. Jadi kalau yang ini kelapa segar, Pak.
khusus kelapa segar. Jadi kelopo Pulau Kupas seperti ini. Ini kebetulan kalau yang dekat sini ada di Keceh Resto ataupun bebek goreng Pak Ndut. Kebetulan saya yang suplai, Pak. Di sini apa maksud dan tujuan saya? Ingin memotivasi anak muda tanam kelapa, bibit kelapa yang unggul. Sekarang genjah yang pendek, umur 3 tahun sudah panen, Pak. Yang ngapunten, bibit katakanlah 35 sampai 50 ribu, tetapi dipanen sampai 25 tahun sampai 30 tahun. Jenengan tanam tomat nggih perlu, tanam kelapa, tanam lombok nggih perlu. Cuman ini salah satunya mungkin di pinggir desa ditanemin ini yang mana hasilnya untuk Karang Taruna. Kira-kira setuju mboten? Berpotensi mboten? Nah, ini yang yang kelapa segar. Yang jenengan sampaikan tadi, produk saya sudah ada. Nah, ini yang sudah saya olah. Dalamnya airnya saya masak jadi puding jelly. Saya di sini bukan untuk promosi sekali lagi. Saya yang ingin memotivasi mas-mas semuanya, terutama di sini ada perangkat desa, gitu. Mohon difasilitasi anak-anak muda ini untuk bercocok tanam kelapa karena potensinya semua Jateng, Jogja Jateng ini yang ngirim kelapa itu dari wilayah pesisir sana. Kenapa tidak di sini dikembangkan? Maaf kata hitung-hitungan, mohon maaf, jati jenengan tanam jati kira-kira panen berapa tahun? 25 tahun juga. Itu pun satu batang dihargai berapa, Pak? 5 juta gitu. Hitung-hitungan secara global. Kelapa satu tandan nggak usah 20 butir, 10 butir saja. Tak kasih harga 5.000 saja. 2 minggu sekali panen. Berarti pinten? 10 butir per 2 minggu sekali panen 50.000. Sebulan 100.000. Nggak usah sebulan 50.000 saja. Setahun pinten? 600.000. Nggak usah 600.000, 500.000. Tak hitung 1 hektar itu butuh kelapa 400 butir, Pak. Hitung-hitungan goblok-goblokan setahun 200 yuto. Petani saged boten. Ini saya bukan untuk promosi sekali lagi. Saya hanya ingin membuka wawasan. Mantap. Saya ingin membuka wawasan. Di sini, nih produk saya. Ini di sini sudah menjadi jelly. Ini saya jual biasanya 20-25. Gitu. Lah iya, saya bilang saya jual 20-25. Harga segitu. Lah kalau yang ini saya jual kira-kira orang pinggir jalan jual sing kelompok biasa sing hijau 10.000, saya tak jual 12.000 malah larang no mboten. Ini sudah dingin, Pak. Tidak usah pakai es batu. Saya hanya butuh siapa yang mau berhasil silahkan merapat ke saya. Akan saya ajari potensi pengembangan seperti ini. Saya bukan untuk cari finansial semata. Persaudaraan itu cari sedulur, gitu, cari sedulur. Kebetulan saya kelahiran asli Tawangsari Sukoharjo, sekarang tinggal di Seliran, Utara Sritek. Kebetulan di sini ada Pak Bambang, Profesor Bambang, ada Pak Ignatius Widyo. Itu dari mulai saya merintis 2019 sampai sekarang 2 tahun, kebetulan 2 tahun sekarang. Saya merintis kelapa ini untuk memotivasi orang-orang. Gitu loh. Jenengan tanam sengon laut katakanlah. 1 batang cuma berapa sih, Pak? Paling 500.000 gitu. Itu sudah mahal. Udah laku kan. Itu berapa tahun? 5 tahun. Kalau 25 tahun berarti kan 5 kali panen. Cuman itu 1 lahan. Lah ini, Pak, 1 butir 50.000 berarti 600.000. Lah yang 20 tahun. Panen 3 tahun, tetapi kita upayakan di tahun ke-5 produktif. 20 tahun. 25 tahun sama tanam jati ataupun tanam itu tadi hasilnya, Pak.
500 kali 20 tahun sudah berapa? Per tahun 500.000. Nggak usah mulu-mulu. Per butir satu pohon itu 500.000 saja. Saya nggak mulu-mulu. Karena satu janjang itu isinya 20 sampai 25 kelapa, Pak. Saya hanya menyampaikan 10 butir. Itu pun sebulan sekali. Padahal panennya 2 minggu sekali kalau kelapa itu. Dan saya mengedukasi sekarang dari Thailand. Sekarang udah marak kelapa-kelapa seperti ini. Dijualnya berapa? 45.000, 35.000. Padahal cuman kelapa tok biasa, hanya di atasnya dikasih tusukan benesnya di sedot. Cuman itu tok, Pak. Lah ini jenengan jual 12.000, 15.000. Potensi luar biasa. Apakah saya menyampaikan yang terlalu menggebu-gebu ataupun terlalu mereka-reka? Di sini kebetulan UMKM di sini saya dipanggil karena UMKM-nya, bukan karena tentara. Tentara ini karena kebetulan apapun yang terjadi, pangkat itu bisa tempelan. Iya benar. Tetapi gimana caranya TNI itu adalah 8 wajib TNI. Yang salah satunya yaitu bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Gitu, menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Betul, mantap. Itu. Di sini memang motivasi saya gimana caranya Sukoharjo jadi mempunyai produk unggul kelapa. Terutama sekarang kalau Pandan Wangi satu butir itu didol soko Tengkulak tok saja itu 10.000 dari petani. Makanya 5.000 saja. Gitu loh, ya. Di sini sekali lagi produk saya bisa. Nah, ini dan pengupasan seperti ini hanya pakai pisau ini, Pak. Saya ngupasnya ini dengan seperti ini. Mohon maaf. Jadi yang seger tanpa es batu ya ini modalnya cuma freezer, Pak. Iya. Jadi di sini saya sekali lagi penyakit ini juga. Nah, Udah tahu penyakit apa? Monggo, intinya saya di sini hanya untuk mengedukasi para pemuda-pemuda di sini. Seperti Komandan katakan, selagi saya bisa bermanfaat untuk masyarakat, saya diminta untuk walaupun minggu, diminta untuk pakai dinas, saya siap. Karena NKRI itu harga mati. Betul, mantap. Demi masyarakat saya siap. Mohon maaf, kemudian bukannya sok. Saya memang punya agenda. Saya sekarang lagi kuliah, kemudian. Sekarang lagi, walaupun saya masih dinas, saya sekarang kuliah memotivasi anak-anak muda itu walaupun sudah bekerja, ayo kuliah, nggak ada ruginya. Saya sekolah sekarang lagi kuliah di manajemen. Maksud dan tujuan saya apa? Bukan apa-apa, karena tentara saya tetap bangga. Tetapi ada saatnya nanti saya pengen kembali ke masyarakat cepat. Saya pengen mengedukasi, pengen jadi duta kelapa udah. Iya, pengen jadi duta kelapa. Kenapa? Potensinya kelapa ini mulai dari airnya, jenengan apa? Ininya bisa jadi apa? Keripik degan, degan goreng. Jangan belum pernah. Ini kan. Kemudian kalau tua menjadi minyak. Minyak itu termasuk yang kualitas terbagus VCO untuk obat. Jangan yang ini sebagai media tanam, penggantinya polybag. Polybag pakai plastik. Lah ini sebagai pot bisa. Saya pengen namanya kelapa itu bukan berseribu manfaat, tapi berjuta manfaat. Mulai dari sepete sing limbah digiling jadi kokopit, campur media tanam, bisa untuk pupuk. Seperti itu. Sekali lagi saya bukan dodolan obat. Saya kalau suruh ngomong mungkin seharian penuh, ya Pak. Minta tolong nanti mas-masnya mumpung ini ada dari pihak kelurahan, minta kalau nanti minta dibantu untuk penanaman mulai dari perawatan
kalau minta saya sambil karena saya bawanya cuma sedikit Pak. Ini bukan untuk apa. Jenengan coba dulu karena jenengan sebagai pembinanya. Jenengan coba. Ini Pak Yo kanan bukan Yo kiri ya. Ini bukan untuk sekali lagi bukan untuk promosi. Iya. Jenengan Pak sekarang jangan lihat pripun Pak. Niki nopo? Ger. Nah, ini bentuknya seperti ini. Puding jelly. Ini ramuan khusus Pak. Kebetulan saya belajar dari Thailand. Thailand betul. Seperti itu. Terus rasanya rubah no mboten Pak. Saking toyo klopo. Ini. Nggih ngapunten Bu, niki memang sengaja karena niki mengijut contoh tok Bu. Iya, niki Karena rasanya wingi dari dadakan. betul dari tapi rasa kelapa asli. Maksud Asli. dan tujuan saya biar jenengan-jenengan itu tanam kelapa. Satu rumah, 1-2 pohon cukup. Biar semua punya kelapa. Bisa dihasilkan dari warga setempat. Ngoten. Nggih. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Dalam? Loh, sekarang gini Pak. Ini harus kita rubah mindsetnya Pak. Saya mengedukasi. Apalah daya seorang sertu Pak. Seorang TNI gajine nyen ngapunten. Karo wong tukang nulis ning nggon keuangan kae kira-kira gajine dhewe. Loh, kira-kira pola pikire. Kan sudah ada label, Pak. Lah nggih maksudnya kula, tentara niku menang prejingane tok, Pak. Saestu. Hanya cukup untuk kita bersyukur intinya. Bersyukur digaji sama negara itu saya bersyukur. Tetapi kalau saya pengen punya mobil, pengen punya rumah, tangen lamun hanya cukup dari situ tok. Gitu loh maksud saya. Saya harus berjibaku golek piye carane tidak mengganggu kantor, tetapi saya menghasilkan. Salah satunya produk mulai dari penggalian itu harusnya bagaimana, pemupukan bagaimana, sampai nanti apabila panen, saya siap untuk memfasilitasi produk itu mau dibawa kemana. Saya siap. Wah, mantap. Full. Bos, saya siap. Siap loh, Mas. Sekali lagi, saya Produksi ingin ini untuk berguna untuk masyarakat. Doanya saya, kebetulan saya Islam, saya berdoa, ya Allah jadikanlah saya ahli syukur. Wong sakire ini kaya apa yang penting bersyukur. Penak uripe. Ahli syukur, ahli ibadah, kunci utama orang hidup ibadah. Percuma sugih kaya ngopo ora ibadah percuma. Yang berikutnya ahli sedekah. Sakire-kire ini kaya apa yen wis duwe niat seneng sedekah, mulya uripe. Mantap. Jadi jadikanlah kita semua itu ahli syukur, ahli ibadah, ahli sedekah pun cukup. Gak usah yang macam-macam. Surga. Gitu guys. Ya sekali lagi bisa di saksikan ini tadi. Kalau packagingnya mungkin jenengan-jenengan tidak akan meragukan lagi. Yang mana intinya kembali tadi ada saya dengar dari kabupaten katanya dinas pertanian mau dulu pernah ditawari nggih Pak? Iya, betul. Pernah ditawari, tapi anak muda nggak mau. Gitu? Petaninya yang belum. Nah, petaninya yang belum mau. Mulai saat ini karena saya motivasi seperti ini, semoga anak muda di sini didorong oleh bapak-bapak ini mau tanam kelapa biar anak turun kita bisa menikmati kelapa. Siap. Ngoten nggih? Ya. Mungkin seperti itu. Banyak tutur kata saya yang kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, apabila mau belajar silahkan. Kebetulan saya, rumah produksi saya di Jogja, di Kalasan, memproduksi ini. Di beberapa tempat wisata, alhamdulillah saya sudah suplai barang ini. Mohon doanya, saya juga bisa beberapa hotel dan sebagainya, karena ini masuknya kami ke hotel juga Pak. Seperti itu. Sekali lagi semoga yang ada di sini di
selalu senantiasa dikasih kesehatan, keberkahan, kesuksesan. Amin. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan generasi muda, cepat.